kolam koi saya ini, kolam semen ini masih proses renovasi. Itu chambernya, ini masih proses renovasi. Nah, maka dari itu ikan untuk sementara waktu saya pindah ke kolam terpal. Ini kolam terpal. Nah, sekarang coba lihat, air kolam terpal ini keruh karena tidak ada filtrasi. Namun oksigen saya maksimalkan. Ada 2 aerator di sana dengan 3 lubang. Lubang ini masuk ke sini semua. Dan ini mesin water pumpnya juga saya gunakan untuk arus air, juga untuk menambah oksigen. Bisa dilihat kolam ini keruh karena tidak ada filternya. Tapi selama kurang lebih 1 bulan saya kan buat kolam itu kan bertahap. Selama 1 bulan saya pantau, ternyata ikan-ikan yang ada di sini menurut saya malah lebih giras, lebih gesit, lebih sehat. Juga pertumbuhannya itu saya memantau itu ada perubahan, bahasanya modot, jadi ukurannya itu membesar. Ini kelihatan kan sehat semua. Ini kolam ini keruh tapi sehat. Kolam ini baik untuk ikan, untuk koi, walaupun keruh. Ini kan sebagai bukti bahwa kejernihan air itu bukan parameter bahwa kolam koi itu baik untuk ikan. Seperti contoh ketika budidaya di kolam tanah, kolam yang besar itu kan airnya kan juga keruh seperti di sawah itu. Tapi ikannya berkembang, ikannya modot, tambah gede. Ini kan tambah gede semua ini. Ini saya pantau terutama cagoy itu yang paling terlihat, cagoy tembaga. Saya lihat modot yang ini kuning itu. Jadi kejernihan kolam itu bukan parameter air kolam itu sehat atau baik untuk ikan. Bukan berarti saya menyarankan agar kolam itu keruh, enggak. Cuman seringkali para penghobi itu menganggap bahwa ketika kolam masih proses, biasanya kan kalau di kolam baru itu ada proses-proses yang dilalui, yang fase-fase yang pasti terjadi dalam filtrasinya, sistem filternya itu kan pasti ada proses, dimana proses itu nanti menyebabkan air itu keruh, sehingga terkadang para penghobi koi yang baru pasti menganggap bahwa kolam itu keruh, tidak baik untuk ikan, lalu diganti dengan air yang baru, yang jernih. Padahal ketika diganti dengan air baru yang jernih itu ikannya itu kaget, sehingga mengalami stres, bahkan sering mengalami kematian. Jadi di sini saya bukannya menyarankan kolam itu keruh, enggak. Cuman ini sebagai bukti saja bahwa kolam keruh itu, kolam jernih itu bukan parameter ikan itu, air itu sehat untuk ikan. Nah, untuk melihat baik dan tidaknya air kolam bisa dilihat dari gerak ikannya, karena yang merasakan sendiri itu kan ikannya, bukan kita. Kita hanya sebatas menganalisa, mengamati apakah air itu baik atau enggak. Nah, ikan sendiri yang merasakan. Jadi dari gerak-geriknya ikan kan bisa dilihat.
bisa dilihat airnya itu mereka cocok apa enggak. Dan ini bukti bahwa air keruh pun untuk koi tidak masalah, karena suplai oksigen penuh, jadi mereka nyaman-nyaman saja. Jadi ini sekedar untuk pembelajaran bagi para penghobi yang baru. Seringkali kolam keruh langsung diganti semua airnya dengan air baru yang jernih, dimana itu malah bisa menyebabkan kematian. Jadi jangan khawatir, itu memang proses.